Jadi di sini kami menggunakan button 1 yang bertuliskan silahkan bicara. Tombol ini berfungsi untuk mengaktifkan fitur SR atau pengenalan suara. Jadi ketika pengguna menekan tombol ini, maka aplikasi akan mulai merekam suara dan mencoba menerjemahkannya menjadi teks. Kemudian ada text box 1, kotak teks di atas tombol pilih bahasa. Text box 1 digunakan untuk menampilkan teks hasil dari pengenalan suara, dan bisa juga untuk memasukkan teks secara manual yang ingin diterjemahkan. Kemudian ada list speaker 1 yang bertuliskan pilih bahasa. Komponen ini adalah sebuah daftar pilihan untuk pengguna memilih bahasa sumber dari teks atau suara yang ingin diterjemahkan. Jadi ketika diklik, daftar bahasa akan muncul. Kemudian ada text box 2, kotak teks di bawah pilih bahasa. Text box 2 ini digunakan untuk menampilkan hasil terjemahan dari teks yang ada di text box 1 setelah proses penerjemahan selesai. Selanjutnya itu button 2 atau elemen grafis pada layar yang bisa diklik, biasanya dalam aplikasi atau situs web. Contohnya itu untuk OK, cancel, next, atau back. Terus text to speech 1. Ini adalah komponen media yang memungkinkan aplikasi membacakan teks yang ditulis oleh pengguna atau pengembang aplikasi. Terus ada speech recognizer 1. Ini adalah komponen aplikasi yang mendengarkan suara pengguna lalu mengonversi ucapan tersebut menjadi teks. Terus yang terakhir translator 1. Ini komponen aplikasi yang menerjemahkan teks yang dimasukkan pengguna dari bahasa sumber ke bahasa tujuan. Dan aplikasi ini dibuat dengan MIT App Inventor untuk menerjemahkan suara ke dalam bahasa lain. Dalam terdapat beberapa blok program yang bekerja mulai dari mengenali suara, menerjemahkannya, hingga membacakan hasilnya. Saya dan teman saya akan menjelaskan beberapa bloknya secara sederhana. Yang pertama, fungsi blok list speaker. Yang pertama, fungsi saat pengguna sebelum memilih bahasa dari daftar program menyiapkan dua pilihan bahasa. Yang pertama, aksi mengisi daftar pilihan, yaitu dengan list speaker dengan dua teks. Bisa pilih apa aja, tapi kami di sini memilih bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Yang kedua, fungsi setelah pengguna memilih bahasa dari daftar pemrograman, dia akan mengecek apa yang akan dipilih. Kalau kita memilih bahasa Inggris, program akan meminta translator untuk menerjemahkan ke bahasa Inggris. Singkatannya kita taruh di dalam blok itu adalah E sama N. Terus teks yang akan diterjemahkan diambil dari text box 1. Dan juga sebaliknya, jika kita mengambil bahasa Spanyol, dia berprogram akan menerjemahkan ke bahasa Spanyol. Jadi singkatannya Spanyol itu E sama S. Teks yang akan diterjemahkan diambil juga dari text box 1. Oke, selanjutnya ada blok button 1. Itu tuh berfungsi untuk saat mengambil tombol pertama ditekan, pemrograman mulai merekam suara pengguna menggunakan fitur pengenal suara. Selanjutnya ada blok speech recognizer 1 after getting text. Setelah suara pengguna selesai direkam dan dikenali, maka hasil pengenalan suara diubah menjadi teks dan ditampilkan di text box 1. Lalu ada blok translator 1 got translation. Setelah proses penerjemahan selesai, maka hasil terjemahan disimpan ke dalam text box 2. Yang terakhir ada blok button 2 klik. Saat tombol kedua ditekan, program akan membaca teks dari text box 2 menggunakan fitur text to speech. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Husni dari kelompok 6. Kali ini akan menjelaskan sedikit dan menampilkan hasil kerja kami, yaitu membuat aplikasi translator. Sebelum saya masuk ke aplikasinya, saya akan menjelaskan dulu progres berjalannya aplikasi ini. Yang pertama ada tombol silahkan bicara. Jika kita pencet tombol silahkan bicara ini, nanti dia bakalan muncul untuk merekam suara kita. Kemudian nanti kita bakalan ngomong apapun itu yang berbahasa Indonesia. Setelah itu ada tombol kedua, pilih bahasa. Di sini di aplikasi ini kami telah menyediakan
bahasa, yaitu dua bahasa, yaitu ada bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Kemudian nanti jika kita memilih salah satu bahasa, misalnya bahasa Inggris, nanti otomatis apa yang kita bicarakan sebelumnya nanti bakalan ke translate ke bahasa Inggris. Kemudian ada tombol, begitu pula dengan bahasa Spanyol. Kemudian ada tombol ketiga, yaitu translate. Di sini dia bakalan ngomong apa sesuai dengan apa yang telah ditranslatekan pada saat kita memilih bahasa. Oke, langsung saja kita ke aplikasinya. Halo, apakah kamu sibuk? Nah, di sini sudah otomatis ketulis ya. Langsung kita pilih bahasa. Yang pertama bahasa Inggris. Nah, dia otomatis langsung ke translate ke bahasa Inggris karena sesuai dengan pilihan kita. Oke, langsung saja kita pencet translate. Hello, are you busy? Nah, begitu pula dengan bahasa Spanyol ya. Bahasa Spanyol sama. Hola, estás ocupado? Nah, kita coba lagi sekali lagi agar kita coba dengan kata-kata lain lah. Halo, selamat malam. Kita pilih bahasa Spanyol dulu. Nah, itu sudah otomatis ke translate. Hola, buena noche. Gitu pula dengan bahasa Inggris. Hello, good night. Nah, oke, mungkin cukup sekian hasil dari aplikasi yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.